Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah pelatihan penelitian pendidikan kelas hari ini segera kita mulai. Sebelum dilanjutkan, perlu saya memperkenalkan diri. Kata pepatah, tidak kenal maka tidak akan sayang. Nama saya Cipto Subadi, staf pengajar pendidikan geografi FKIP UMS, kontak person 08 222 046 0043. Alamat email cipto.subadi@ums.ac.id. Kenali saya secara dekat di Google, ketik nama saya Cipto Subadi dan kemudian di enter. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang ada di Google itu tentang saya. Bapak-bapak dan sekalian saya hormati, marilah kita lanjutkan. Pelatihan PTK ini mestinya ada 8 JP. 2 JP untuk teori dan 2 JP praktek. Namun kali ini insya Allah akan kita selesaikan dalam waktu yang singkat, ya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Tujuan pelatihan ini yang pertama meningkatkan penguasaan Bapak dan Ibu tentang konsep PTK. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu menguasai konsep PTK, maka diharapkan juga bisa menerapkan PTK. Indikator pelatihan yang pertama, penguasaan konsep PTK. Dan yang kedua, menyusun draft proposal PTK. Garis besar materinya adalah: 1. Materi berkaitan dengan pendalaman materi PTK. Yang kedua, materi yang berkaitan dengan pelatihan mengidentifikasi masalah dalam proses pembelajaran. Dan materi yang ketiga adalah pengembangan rancangan proposal PTK. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, sekarang mari kita mengkaji, mendalami apa sebenarnya konsep PTK itu. Penelitian tindakan kelas yang sering kita sebut sebagai classroom action research didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga proses dan hasil pembelajaran siswa menjadi meningkat. Dalam PTK, peneliti atau guru bertindak sebagai pengamat sekaligus sebagai partisipan. Apa tujuan PTK, Bapak Ibu sekalian? Tujuan PTK yang pertama, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh guru di dalam pembelajaran. Yang kedua, pelatihan dalam jabatan, membekali guru dengan keterampilan dan strategi baru, serta mendorong timbulnya kesadaran diri. Kesadaran diri di situ adalah guru menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.
Karena itu kekurangan-kekurangan itu dilatih, diselidiki, dan kemudian dicari solusi pemecahannya. 3. Memberikan alternatif strategi baru atau bisa dikatakan sebagai inovasi dalam sistem yang ada secara alami. Jadi seorang guru mengadakan penelitian dengan kelas itu merupakan sistem untuk inovasi guru itu sendiri terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang guru. 4. Meningkatkan komunikasi antara praktisi pendidikan, Bapak dan Ibu guru, dengan peneliti-peneliti di perguruan tinggi utamanya atau peneliti akademik. 5. Menyediakan alternatif strategi yang subjektif terhadap pemecahan masalah pendidikan. Tujuan yang terakhir, mengembangkan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang aktual yang dihadapi pada pembelajaran. Apa manfaat PTK? PTK bermanfaat bagi guru agar dapat melakukan inovasi pembelajaran. Yang kedua, agar guru dapat meningkatkan kemampuan refleksinya dan mampu memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi. 3. Agar guru dapat terlatih untuk mengembangkan secara kreatif kurikulum sekolah. Kemudian manfaat yang keempat, kemampuan refleksi dan keterlibatan guru dalam upaya inovasi dan pengembangan kurikulum. Pada akhirnya, manfaat PTK itu akan bermuara pada pencapaian peningkatan profesionalisme seorang guru. Bapak dan sekalian yang saya hormati, apa karakteristiknya PTK itu? Karakteristik PTK yang pertama adalah mengkaji permasalahan situasional dan kontekstual. Kemudian yang kedua, adanya tindakan. 3. Adanya evaluasi terhadap tindakan. 4. Adanya kerjasama atau kolaborasi. Dan yang kelima, adanya refleksi. Bapak dan sekalian, apa prinsip-prinsip PTK? Prinsip-prinsip PTK yang pertama, tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Yang kedua, metode pengumpulan data tidak menuntut waktu yang berlebihan. 3. Metodologi yang digunakan harus reliabel sehingga memungkinkan guru mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis secara meyakinkan. 4. Masalah berawal dari kondisi nyata di kelas. 5. Dalam penyelenggaraan penelitian, guru harus memperhatikan etika profesionalisme guru. 6. Meskipun tindakan dilakukan di kelas, akan tetapi harus dilihat dalam konteks sekolah secara menyeluruh. 7. Tidak mengenal populasi dan sampel. 8. Tidak mengenal eksperimen dan kontrol. Dan yang ke-9, tidak untuk digeneralisasikan. Artinya apa? Artinya hasil dari penelitian di sekolah Bapak Ibu tidak bisa disamakan di sekolah yang lainnya. Berikutnya adalah apa manfaat proposal. Tadi indikatornya adalah Bapak Ibu bisa membuat proposal, draft proposal. Nah, apa manfaatnya proposal? Proposal itu bermanfaat bagi peneliti atau bagi guru sebagai arahan
dalam melaksanakan pembelajaran berbasis PTK itu. Yang kedua, sebagai arahan untuk kegiatan perencanaan pelaksanaan PTK yang dilaksanakan guru. 3, sebagai syarat kelengkapan administrasi ketika guru meminta pengesahan atasan langsung tentang laporan kerja ilmiah dengan PTK. Dan yang keempat, sebagai bahan untuk memperoleh dukungan dana. Karena memang PTK membutuhkan dana, maka dengan proposal itu bisa digunakan untuk mencari dana. Bapak dan Ibu sekalian, agar proposal itu diterima atau baik, maka harus memperhatikan instrumen penilaian proposal. Ada 8 kriteria yang perlu dipenuhi. Kriteria pertama ada tujuan PTK, itu harus benar, jelas. Kemudian kriteria kedua adalah pendahuluan, kemudian perumusan dan pemecahan masalah, kemudian harus ada tujuan penelitian, harus ada manfaat penelitian, ada kajian pustaka, ada metode penelitian, dan ada jadwal penelitian. Acuannya bisa dibaca di bagian tengah itu dan skornya pada bagian akhir atau sebelah kanan. Nah, kalau ingin mendapatkan nilai baik, maka setiap kriteria itu harus maksimal skornya. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, sampailah pada sistematika proposal PTK. Pada prinsipnya proposal PTK ini terdiri dari 3 bab dan 1 daftar pustaka. Jadi babnya ada 3, kemudian diakhiri daftar pustaka. Namun sebelum ada bab-bab itu, dimulai dari halaman judul, halaman pengesahan. Kemudian bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Keempat hal itu harus sinkron. Ya, harus sinkron. Rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan, tujuannya berupa kalimat pernyataan. Kemudian manfaat itu adalah berkaitan dengan sumbangan keilmuan. Kemudian yang kedua adalah kerangka teoritis dan hipotesis tindakan. Ada 4 item yang harus diisikan dalam kerangka teoritis dan hipotesis tindakan. Bab 2 itu, yang pertama kajian pustaka, yang kedua kajian teori, berikutnya kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Bab 3 metode penelitian. A. Setting penelitian. B. Subjek penelitian. C. Prosedur penelitian. Terdiri dari plan, do, see, perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, refleksi, evaluasi, dan revisi. D. Data dan sumber data. E. Teknik dan instrumen pengumpulan data. F. Teknik validasi data. G. Teknik analisis data. H. Indikator kinerja. Dan I. Jadwal penelitian. Terakhir ada daftar pustaka. Bapak dan sekalian saya hormati, demikianlah penjelasan tentang konsep penelitian tindakan kelas. Sekian dulu, nanti kita lanjutkan.